Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi bersama kita di sini, Iksan Harmaputra, pada perkuliahan metode penelitian kuantitatif. Nah, pertemuan ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya, pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat ya. Kita sudah membahas terkait dengan masalah penelitian yang kita diskusikan melalui forum-forum kelompok kita, dan kemudian dari kelompok tersebut kita pun sudah mengambil beberapa kesimpulan terkait dengan apa itu masalah penelitian dan bagaimana kita merumuskannya masalah penelitian tersebut. Nah, namun demikian pada kesempatan kali ini saya akan tetap mereview lagi dan mengulang-ulang lagi supaya kita tetap bisa memahami lebih jauh terkait dengan masalah penelitian ini, terutama untuk penelitian kuantitatif. Nah, kemudian pada kesempatan ini kita juga akan membahas banyak hal tentang paradigma penelitian, dan kemudian paradigma tersebut kita lanjutkan kepada tataran teori. Nah, mudah-mudahan kita bisa cepat memahami ini ya. Kemudian kita bisa lanjutkan untuk merancang sebuah proposal penelitian dengan pendekatan atau metode kuantitatif. Nah, sebelum itu marilah kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran ini. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, kita lanjutkan. Nah, pada pertemuan ini ya, kita banyak membahas tentang pertama masalah penelitian kuantitatif. Nah, ada beberapa sumber seperti misalnya kita membahas di buku ini ya, ada banyak yang dirumuskan tentang masalah, terutama ada di halaman 33 misalnya ya. Halaman 33 itu juga membahas banyak hal tentang masalah penelitian, bagaimana kita merumuskan masalah penelitian ya. Dan semua isinya sama, dan juga di sini juga memberikan contoh. Di buku ini juga sudah merumuskan juga. Jadi pekerjaan kita sekarang adalah menyederhanakan sehingga kita bisa memahami lebih jauh. Nah, lalu setelah kita merumuskan masalah penelitian, tentu nanti kita akan berbicara paradigma ya. Bagaimana cara kita memandang sesuatu. Lalu dari paradigma tersebut, dalam penelitian juga memiliki paradigma-paradigma. Nah, yang harus kita pahami bagaimana paradigma itu bekerja ya, bagaimana paradigma itu membentuk sesuatu. Nah, terutama apa? Membentuk teori. Nah, semuanya saling keterkaitan dalam pelaksanaan penelitian. Nah, masalah penelitian, kemudian masalah penelitian ini akan mempengaruhi paradigma, kemudian paradigma ini juga akan mempengaruhi teori. Jadi, teori yang kita gunakan dalam sebuah penelitian tergantung paradigmanya, juga tergantung pada masalah penelitian yang kita bahas. Nah, di dalam hal ini ada teori, ada paradigma, ada masalah penelitian. Nah, jadi hal awal yang kita tentukan adalah masalah penelitian. Nah, kemudian setelah masalah penelitian kita bisa tetapkan, baru
berdasarkan masalah tersebut baru kita akan bisa merumuskan ini paradigma apa sih yang bisa menjawab persoalan ini, atau untuk menjawab persoalan ini kita harus berpikir pada tataran paradigma apa dan kemudian teorinya apa. Nah, karena ini semuanya saling terkait, makanya mudah-mudahan dalam pertemuan sekarang kita bisa bahas ketiga hal ini, ya, seperti apa kaitannya dan bagaimana dia bisa mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Nah, kita lanjutkan. Nah, jadi kita akan membahas tiga hal ini, ya. Pertama apa? Pertama, masalah penelitian, kemudian paradigma, kemudian teori. Nah, teorinya tentu teori-teori yang terkait dengan penelitian, ya, terkait dengan ilmu sosial. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita merumuskan masalah penelitian kuantitatif. Nah, ini secara teori, ya, memang banyak orang yang telah memahami ini secara teoritis, ya. Bagaimana cara merumuskan masalah penelitian? Ya, pertama kita tentu akan menjawab masalah penelitian itu, ya, kita akan melihat masalah yang ada di sekitar kita. Nah, masalah apa saja? Kalau penelitian sosial tentu masalah sosial. Apa kuncinya di sini? Kuncinya adalah misalkan ketidaksesuaian antara dasain dan dasolen. Nah, apa itu dasain dan dasolen? Nah, keterkaitan antara harapan dan kenyataan, ya, sederhananya seperti itu. Apa yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Nah, ini ada gap pemisah sehingga menjadi sebuah masalah. Nah, lalu ini kan pernyataan, ya, pernyataan kita bahwa itu menjadi sebuah masalah, ya. Misalkan Undang-Undang Cipta Kerja tidak mewakili kebutuhan buruh. Nah, misalkan itu kan pernyataan atau statement yang mengatakan ada masalah ketidaksesuaian. Nah, apakah ini akan kita sebut dengan masalah penelitian atau bagaimana? Nah, untuk bisa menjawab itu, ya, kita akan coba melihat beberapa hal. Satu, masalah. Nah, masalah ini semua hal dalam kehidupan kita itu pasti ada masalah, ya. Ketidaksesuaian antara yang kita inginkan dengan yang terjadi itu pun juga sudah menjadi masalah, ya. Ketidakinginan kita itu juga menjadi sebuah masalah. Nah, lalu masalah ini masih sangat umum, harus kita kerucutkan lagi, saring lagi menjadi masalah-masalah sosial. Nah, seperti misalnya saya punya masalah, belum tentu masalah yang saya rasakan sekarang menjadi masalah untuk Anda. Nah, begitu, ya. Makanya muncullah konsep pernyataan dari anak-anak milenial misalnya, masalah buat lo. Nah, karena apa muncul seperti itu? Karena masalah yang dirasakan oleh seseorang belum tentu juga dirasakan oleh orang lain. Nah, kalau masalah yang seperti ini
tidak bisa kita jadikan sebagai masalah penelitian. Nah, karena dia masih subjektif dan belum berpengaruh kepada orang lain, orang banyak, hanya subjektif individu itu sendiri, berarti masalah pribadi. Nah, kemudian yang kita teliti untuk ilmu sosial adalah masalah sosial. Nah, kemudian dari masalah tersebut kita lakukan identifikasi, ya, kita kerucutkan lagi dari masalah-masalah sosial yang ada itu, ya. Masalah yang besar, ya, kita kecilkan menjadi masalah yang kecil. Ini kita sudah mulai mengidentifikasi, kita pilah-pilah, ya. Dari sekian banyak masalah, kita pilih masalah yang menyangkut kehidupan orang banyak, kemudian dia terbarukan, ya, masalah-masalah baru masih hangat untuk diperbincangkan, gitu ya, kemudian berpengaruh kepada orang banyak. Nah, lalu masalah tersebut juga hangat untuk diskusikan, ya, hangat untuk diskusikan. Nah, penting untuk diketahui apa yang menjadi akar masalah tersebut. Penting untuk dicari solusi dari masalah tersebut. Nah, itu proses identifikasi. Nah, kita pilah-pilah dari sekian banyak, kita pilah-pilah. Nah, setelah kita pilah-pilah tersebut, nah, kemudian yang menarik untuk kita teliti, yang sesuai dalam kajian kita, ya, setelah kita identifikasi itu kan muncul beberapa poin. Oh, masalah ini, masalah A, masalah B, masalah C. Nah, kita akan membatasi masalah tersebut sesuai dengan keahlian kita, sesuai dengan bidang ilmu kita. Nah, makanya akan menjadi sebuah rumusan masalah yang akan kita teliti, ya. Rumusan masalah ini ya memang susunan kalimat-kalimat, ya seperti rumus. Jika A maka B, jika A maka B, jika C maka D. Nah, jika dan maka. Nah, sehingga menjadi rumus, ya. A tambah B sama dengan C misalnya. Jadi dia memang rumusan. Nah, rumusan. Nah, disusun dari kalimat-kalimat. Sehingga misalkan gini, jika angka kemiskinan tinggi, maka tingkat ketergantungan juga akan tinggi. Nah, itu juga menjadi rumusan, ya. Apakah ada hubungan antara pemahaman seseorang terhadap undang-undang dengan partisipasinya pada demonstrasi, misalkan aksi-aksi sosial, aksi dan lainnya. Nah, ini juga bisa menjadi hal yang penting untuk kita bahas, ya. Nah, itu menjadi sebuah rumusan, ya. Sehingga ada pernyataan di situ, dasen apa dasolennya, ya, apa yang seharusnya, apa yang diinginkan. Nah, kita pertemukan itu dan menjadi sebuah rumusan masalah. Intinya, setelah proses filterisasi, penyaringan antara masalah, kemudian kita identifikasi, lalu kita turunkan, kita kasih batasan-batasan. Nah, inilah rumusan masalah.
Dari sekian banyak rentetan masalah tadi, dia akan menjadi satu paragraf atau satu paragraf ya, satu paragraf minimal untuk rumusan masalah. Nggak usah banyak-banyak rumusan masalah, satu paragraf cukup ya. Nah, jadi seperti inilah petanya. Nah, dalam rumusan masalah di situ ada problem statement ya, pernyataan masalah. Nah, pernyataan masalah itu kan kalimat-kalimat yang kita susun ya. Nah, kalimat-kalimat yang kita susun sehingga menjadi sebuah pernyataan masalah. Nah, dinyatakan masalahnya apa. Nah, kemudian dalam rumusan masalah juga ada definisi dari masalah tersebut. Nah, apa definisi apa ya, apa yang bisa kita jelaskan dari masalah tersebut. Kemudian kita harus punya operasionalisasi dari masalah tersebut. Nah, kita uraikan ya masalahnya dan dijawab dengan asumsi, nah, proposisi, hipotesa, dan teori. Nah, asumsi itu kemungkinan ya, kemungkinan, perkiraan. Nah, tentunya perkiraan ini berdasarkan proses berpikir ya, proses berpikir berdasarkan sumber-sumber yang ada, sehingga memunculkan proposisi ya, proposisi dan hipotesis, nah, dugaan sementara yang perlu kita buktikan. Nah, lalu untuk menguji ini ya perlu teori-teori, untuk memunculkan ini perlu teori-teori. Operasionalisasi dari masalah. Nah, kira-kira sampai di sini kita bisa memahami ya apa itu rumusan masalah. Untuk contoh-contohnya tentunya kita harus banyak membaca penelitian orang lain ya. Nanti bisa Anda cek di e-library ya, atau jurnal mahasiswa ya. Kalau di perpustakaan kita itu ada namanya JIM ya, Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Nah, langsung masuk ke sana, JIM STKIP PGRI Sumatera Barat.ac.id ya, masuk ke sana JIM itu. Di sana ada banyak penelitian, judul-judul penelitian, dan juga ada rumusan masalahnya di sana. Anda bisa login menggunakan password NPM yang di SID Anda, sistem integrasi Anda. Nah, ini bisa Anda lakukan di situ. Nah, ada beberapa konsep penting di sini yang harus kita pahami ya. Pertama, masalah. Nah, ya, mengacu pada masalah sosial yang menjadi masalah penelitian ya, seperti yang saya singgung tadi. Nah, kemudian apakah masalah itu baru atau tidak ya. Kemudian masalah itu menarik bagi peneliti. Nah, ini juga penting untuk menjadi perhatian. Dan kemudian apakah penelitian dapat dilakukan. Nah, penelitiannya dapat dilakukan atau tidak. Nah, ini juga penting untuk kita lihat. Nah, misalkan penelitian ini kita menarik untuk kita teliti ya. Misalkan bagaimana seorang intelijen dalam membongkar kasus mafia mafia politik misalnya, atau mafia hukum misalnya. Kalau untuk kita sebagai peneliti ilmiah ya akan sangat kesulitan untuk meneliti ini ya. Karena apa? Karena kita akan tersangkut dengan persoalan izin ya. Tidak semua orang bisa meneliti itu. Terutama kita yang berada di level ilmiah ya,
tidak mengarah ke sana penelitian kita. Tentu kita harus memahami hukum yang berlaku di negara kita. Kita akan meneliti apa, ya kita harus memahami hukum yang ada, hal-hal apa yang boleh kita teliti, hal-hal apa yang nggak boleh kita teliti. Nah, kemudian yang menjadi persoalan juga hasilnya, ya, apakah penelitian ini hasilnya nanti bermanfaat. Judul yang kita targetkan, yang kita buat, yang kita rancang itu menjawab masalah-masalah, ya, kemudian ketika masalah terjawab, apakah ini ada manfaat atau tidak, ya, ada manfaat atau tidak. Memang dalam sebuah pengkajian, apakah itu pengkajian teori atau pengkajian masalah-masalah sosial, itu pasti ada manfaatnya, ya, pasti ada manfaatnya walaupun sedikit. Nah, namun kita harus melihat kebermanfaatannya, ya. Manfaatnya apakah hanya untuk kita sendiri saja atau bisa untuk orang lain. Nah, kalau hanya untuk diri saya sendiri atau diri kita sendiri, tentu mungkin lebih elok kita meneliti yang bermanfaat untuk orang banyak, ya. Nah, itu dia. Lalu permasalahan hendaknya tidak bertentangan dengan hukum, dengan adat, dengan agama, ya. Itu pasti, ya. Nah, tidak bertentangan dengan itu. Lalu konsep penting berikutnya adalah identifikasi masalah. Nah, ini tadi kita sebutkan dalam gambar sebelum ini. Apa sih identifikasi? Nah, itu hal yang harus kita pahami dan kita perlu boleh dicatat juga, ya. Identifikasi masalah itu kegiatan mengumpulkan dan menentukan masalah penelitian, ya. Kita kumpulkan apa yang bisa, masalah-masalah apa yang terasa, ya, dan kemudian kita menentukan beberapa buah masalah yang sesuai dengan kriteria yang kita harapkan, ya, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Itu proses identifikasi. Lalu batasan masalah. Nah, batasan masalah apa? Memberikan batasan pada masalah yang akan diteliti. Nah, misalnya tentang sebuah konsep, ya, pembangunan, ya. Pembangunan itu kan dalam artian katanya masih besar. Development, ya, development itu besar sekali maknanya. Kita bisa membangun rumah, ya, itu juga pembangunan. Membangun kolam ikan itu juga pembangunan. Membangun waduk itu juga pembangunan. Lalu melatih orang itu juga pembangunan. Kemudian mendampingi kelompok orang dari yang tidak bisa menjadi bisa, itu juga pembangunan. Nah, lalu pembangunan seperti apa yang dimaksud? Nah, ini kan contoh, ya. Nah, pembangunan seperti apa? Nah, itu harus kita kasih batasan, ya. Berikan batasan. Ada pembangunan itu sumber daya manusia, kayak pelatihan, kemudian pendampingan. Nah, itu yang kita bangun adalah sumber daya manusia, ya. Lalu pembangunan fisik, infrastruktur, ya, itu juga pembangunan, ya. Pembangunan apalagi, misalkan, ya, struktur bangunan, ya, itu juga pembangunan, ya. Mulai dari struktur, suprastruktur, semuanya pembangunan. Nah, lalu pembangunan apa yang kita maksudkan? Nah, pembangunan sumber daya manusia misalnya, ya. Ini yang kita akan batasi, ya. Kita cukup membahas tentang pembangunan SDM saja, sumber daya manusia saja, ya. Pembangunan yang lainnya tidak menjadi bahasan kita. Nah, oke, itu gunanya membatasi masalah. Supaya apa? Supaya
kita terfokus pada satu tema yang akan kita analisa. Kemudian yang berikut, yang konsep penting adalah rumusan masalah. Nah, apa sih rumusan masalah? Nah, ya, di sini sederhananya adalah kegiatan menelaah masalah yang terjadi sehingga sudah mengimplikasikan teori, termasuk metode penelitian. Ya, sudah ada implikasi teori dan metodenya. Nah, ini proses rumusan ya. Kalau dalam proposal penelitian kita sudah membahas rumusan masalah ini, ya, isinya ya kalimat-kalimat, kemudian ada beberapa paragraf, ya, minimal satu paragraf, minimal sekali satu paragraf untuk rumusan masalah. Ya, kita bisa menjabarkan menjadi 3 paragraf, 4 paragraf, atau 5 paragraf, ya, tergantung kedalaman kita membahas masalah tersebut. Baik, ini tentang masalah penelitian. Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan, silakan kita tanya di forum chat kita, ya, forum chat kita atau forum-forum pertemuan kita masing-masing, ya, di ruang kuliah kita. Berikutnya kita akan masuk pada paradigma penelitian. Nah, apa itu paradigma, ya? Setelah kita membahas masalah sosial, masalah penelitian, ya, mengapa kita harus membahas paradigma? Kira-kira mengapa? Ini yang harus kita jawab. Kenapa harus kita bahas paradigma? Ya, tentunya penting untuk kita bahas, ya, tentu penting. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas konsepnya, ya. Paradigma itu apa sih? Lalu kemudian macam-macamnya apa? Dalam penelitian apa aja jenis-jenis paradigma? Paradigm, ya, kalau bahasa asingnya, ya, sebutannya paradigm. Paradigma, ya. Oke. Di sini bisa kita baca, ya. Nah, pada tampilan berikut, ya, perhatikan warna, ya. Ini bisa Anda ikuti bareng-bareng saya, ya. Kita ikuti bersama-sama, ya. Perhatikan warna berikut, ya, dan sebutkan dengan suara lantang, ya. Anda boleh ikuti saya. Nah, pada tayangan berikut akan muncul sebuah warna-warna, ya, warna-warna, dan kemudian langsung disebutkan dengan suara lantang. Bisa? Oke, kita mulai, ya. Pertama, merah, hitam, biru, kuning, hijau. Wah, ini ada monyet. Kenapa monyet ini bertanya, ya? Wow, mungkin karena apa, ya? Coba kita tinjau lagi. Ini saya tadi bilang hijau. Ternyata ini bukan hijau. Wow, ini hitam. Tadi saya bilang ini kuning. Ternyata warnanya bukan kuning. Warnanya biru. Ini warnanya hijau. Saya bilang tadi biru. Saya salah lagi, ya. Saya bilang tadi ini hitam.
tetapi ternyata warnanya merah. Nah, ini saya bilang tadi merah, ternyata warnanya kuning. Nah, ini keliru nih ya, keliru. Kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan warna berikut dan sebutkan dengan suara lantang. Kita coba lagi ya. Kuning, merah, hijau, biru, hitam. Nah, baru saya tahu monyet ini ngapain bertanya. Nah, di sini saya merasakan ada sebuah proses berpikir, ya, proses berpikir. Karena saya memiliki paradigma untuk dengan cepat itu, ya, melihat dengan cepat itu dan menerjemahkan melalui otak saya, sehingga yang saya baca tulisannya ya, hijau. Otak kita langsung berpikir dan membaca tulisannya hijau. Nah, sebetulnya apa yang terjadi di dalam proses berpikir kita? Apa yang terjadi? Ya. Nah, apa yang terjadi? Tentu kita akan membaca kuning. Ya, dominan akan refleks, kita akan melihat kuning. Artinya apa? Cara berpikir kita tidak memperhatikan perintah. Di sini dia bilang perhatikan warna, ya, dan sebutkan dengan warna. Namun yang kita baca, yang terpola dalam pemikiran kita adalah tulisannya langsung terbaca merah, padahal ini kuning. Kemudian langsung terbaca hitam, padahal ini warnanya adalah merah. Langsung terbaca biru, ya, padahal warnanya hijau. Langsung terbaca kuning, padahal warnanya biru. Langsung terbaca sama kita hijau, tapi warnanya hitam. Nah, apa artinya ini? Ya, artinya apa? Ketika kita menilai sesuatu baik atau salah, setuju atau tidak setuju, artinya kita melandasinya dengan pola berpikir awal, ya, pola berpikir awal kita. Nah, cara kita memandang, kita terbiasa membaca. Nah, itu kan paradigmanya baca paradigmanya, sehingga kita baca. Nah, kita belum men-set paradigma baru. Kita set paradigma baru, yang kita perhatikan itu warna loh, warna. Nah, ada proses berpikir dua kali, bukan tulisan, tapi warna dan warna. Nah, sehingga pada kesempatan kedua saya agak lama menjawab. Ada proses dua kali kan? Nah, agak lama menjawab, bukan langsung menjawab hijau, ya. Nah, harusnya saya menjawab hitam. Nah, dan saya langsung menjawab hijau. Nah, dengan proses berpikir lagi, merubah paradigma, merubah cara menilai, sehingga terbacalah warnanya hitam. Nah, ini analogi untuk paradigma, ya.
seperti halnya yang lain dalam kehidupan kita, ya. Kita melihat berbagai berita di media, ya. Kita melihat orang yang sekujur tubuhnya punya tulisan, atau kita bisa sebut tato, misalnya tato, sekujur tubuhnya tato. Nah, kita akan keheranan ketika kita temukan di tempat ibadah, sedang ibadah, ya, atau sholat atau apa. Nah, karena apa? Mengapa kita heran? Karena dalam paradigma kita berpikir, kita menilai orang yang memiliki tato itu orang yang jauh dari agama, orang yang bandel, orang yang melanggar perintah agama dan lain sebagainya. Kok bisa seperti itu? Nah, karena kita juga dididik oleh media, ya. Ketika ada berita kriminal, coba Anda perhatikan nanti berita kriminal, misalnya ditemukan bandar narkoba, ditemukan seorang pembunuh, ditemukan begal dan sebagainya. Nah, pelaku-pelaku kejahatan tersebut dipertontonkan di depan umum, konferensi pers, bajunya dibuka, ya, dan difokuskan kamera itu ke tato yang ada di sekujur tubuhnya. Nah, misalnya walaupun sedikit tatonya, ya, misalkan tatonya sedikit aja di sini gitu, pasti itu akan disorot oleh kamera, yang menunjukkan bahwa orang yang memiliki tato itu kriminal. Nah, ini media yang mengkonstruksi paradigma kita seperti itu. Nah, sehingga muncullah kesan bahwasannya orang yang memiliki tato itu orang yang kriminal. Nah, ya, walaupun tidak semua, ya, tapi kita sudah memiliki paradigma seperti itu, dan kita sudah menilai cara berpikir dan cara pandang kita sudah seperti itu, sudah menjas, sudah terasa di dalam hati kita orang itu adalah tidak baik, ya, jahat, ya. Seperti itulah paradigma mempengaruhi berpikirnya seseorang. Ketika berpikirnya seseorang dapat terpengaruh, maka tindakan, kemudian kata-kata yang keluar dari mulutnya itu juga akan berdasarkan cara berpikir, cara pandang tersebut, ya, cara berpikir, cara pandang, ya, semuanya akan terpengaruh jika paradigmanya terhadap sesuatu itu sudah terbentuk, ya. Nah, itu dia paradigma. Paradigma ini macam-macam, banyak paradigmanya, ya. Kita misalnya orang milenial itu juga punya paradigma sendiri, ya. Dalam berhadapan dengan ilmu sosial, ya, ilmu sosial juga punya paradigma sendiri dalam memahami masalah-masalah sosial. Ada paradigma-paradigmanya. Nah, oke, paham ya? Nah, kita bahas dengan konsepnya. Pertama yang kita bahas konsep paradigma menurut Engkuba 1990, ya. Menurutnya, paradigma itu seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar
yang menuntun seseorang dalam bertindak, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelidikan ilmiah. Nah, kalau menurut Guba ini seperangkat kepercayaan. Paradigma itu seperangkat kepercayaan. Berarti seperangkat itu bukan satu ya, banyak ya, seperangkat. Nah, ketika saya pernah dan ingat ya, apa maharnya kalau orang mau nikah gitu ya, seperangkat alat sholat. Artinya apa? Kita tidak akan menemukan satu benda, kita akan menemukan banyak benda. Untuk melakukan sholat apa-apa aja bendanya. Nah, mulai dari sajadahnya ya, pecinya, mukenanya, tasbihnya, Al-Qur'annya, ya, seperangkat. Nah, seperangkat. Kalau ini seperangkat kepercayaannya atau keyakinan-keyakinan dasar yang menuntun seseorang dalam bertindak, ya, dan menilai juga, menilai oh ini baik, ini salah, ini benar, ini bisa dilakukan boleh, ini enggak boleh. Seseorang punya standar itu ya. Kita lanjut. Menurut Roy Bhaskar, asumsi yang dianggap benar secara given. Nah, paham given? Secara cuma-cuma ya, pemberian lalu diterima tanpa mempertanyakan lagi, ini benar, ini salah ya, langsung diterima ya, langsung diterima. Kita nggak mempertanyakan lagi ini maksudnya apa. Nah, kita nggak mempertanyakan, kita langsung menganggap itu benar tanpa kita sadari ini ada di dalam pikiran kita ya. Nah, berikut menurut Thomas Kuhn 1962. Nah, ini sederhana. Paradigma itu menurutnya structure of revolution ya, struktur dari perubahan revolusi yang secara cepat. Nah, ini paradigma juga menurutnya ya, paradigma, the structure of revolution. Nah, dalam kajian sosiologi, paradigma itu merupakan suatu pandangan yang mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan ya, subjek matter dari satu cabang ilmu yang semestinya dipelajari ya. Pandangan yang mendasar ya. Apa pandangan yang mendasar? Tentunya yang mendasar itu, pandangan yang mendasar itu mempengaruhi orang bertindak ya. Seperti misalnya Anda pemeluk agama Islam misalnya ya. Nah, tentu punya pandangan yang mendasar. Misalnya penggunaan peci. Saya pakai peci. Ya, penggunaan ini. Jadi lebih afdol menurut saya jika sholat itu pakai peci. Nah, walaupun nggak pakai peci boleh ya, tetapi menurut pandangan saya lebih afdol pakai peci. Nggak tahu kenapa. Nah, ini paradigmanya seperti itu. Nah, apakah dengan menggunakan peci ini kita lebih rapi, atau menggunakan peci ini lebih ganteng, gagah misalkan? Nah, ya kali ya. Nah, atau lebih pede aja kali ya.
atau gimana? Nah, atau lebih pede karena kepalanya udah botak, ya, ditutup pakai peci, lebih pede atau gimana? Nah, ini paradigmanya, ya, paradigmanya tentu punya dasar terhadap sesuatu. Nah, ini peci. Ya, dalam kehidupan beragama, ya, kita menggunakan peci ini sebagai apa? Simbol apa? Ada juga yang menggunakan peci ini untuk, ya, paradigmanya berbeda lah, ya, banyak paradigmanya. Ya, cara berpikirnya hanya sebagai fashion atau sebagai apa. Nah, itu banyak, ya, paradigmanya seseorang atau orang lain. Oke, sampai di sini bisa kita pahami apa itu paradigma, ya. Mudah-mudahan bisa, ya, paradigma itu. Jadi kita, setiap orang, ya, pasti punya paradigma berpikir, paradigma terhadap sesuatu, menilai terhadap sesuatu pasti punya paradigma. Setidak-tidaknya dalam beragama kita sudah diajarkan untuk menilai sesuatu dari sudut pandang agama. Artinya kita sudah punya paradigma agama, ya. Kalau misalnya Anda muslim, tentu paradigmanya, ya, nilai-nilai agama Islam, itu paradigmanya. Nah, lalu di dalam bidang ilmu lain punya paradigma tidak? Punya, ya. Sosiologi punya paradigma, ilmu-ilmu sosial itu punya paradigma. Bagaimana kita memahami masyarakat itu punya paradigma, ya. Nanti kita akan pelajari apa aja paradigma dalam ilmu sosial, ya, terutama dalam kajian-kajian sosiologi. Bagaimana secara ilmiah kita memandang masalah sosial, masalah orang dengan orang, orang dengan orang lain, bagaimana paradigmanya. Nah, ini akan kita bahas. Nah, tentu kita akan coba lihat yang pertama, paradigma dalam sosiologi. Nah, pertama, paradigma dalam sosiologi itu dalam bukunya Jack Rizar, ya, ilmu sosiologi berparadigma ganda. Nanti bisa dilihat bukunya. Paradigma fakta sosial. Nah, fakta sosial. Fakta sosial ini apa? Paradigma yang menganggap, menilai bahwa realitas sosial manusia dikendalikan oleh sesuatu yang berada di luar individu. Nah, yang berada di luar individu. Apa itu yang berada di luar individu? Nah, yang disebut dengan fakta-fakta, ya, fakta-fakta. Nah, seperti halnya seseorang yang ingin pergi ke pasar, ya, selalu ingin berpakaian bagus. Kalau perempuan selalu ingin terlihat cantik. Mengapa? Nah, paradigma ini akan menjawab. Seperti apa jawabannya? Nah, laki-laki, perempuan, atau perempuan ingin terlihat cantik ketika pergi ke pasar, ke tempat umum, ya, karena dia mempertimbangkan penilaian orang lain. Ya, ketika dia pergi ke pasar dengan tidak berpenampilan baik, tentunya orang akan bertanya, kenapa sih seperti itu, pakaiannya jelek sekali? Nah, apakah dia miskin atau apa? Ya. Dengan pembicaraan seperti itu, karena dia tidak ingin dianggap A, B, dan C, dia ingin berpenampilan dan memberikan kesan yang baik terhadap orang lain, makanya, ya,
dia terpengaruh oleh fakta-fakta tadi. Nah, sehingga dia berpenampilan cantik, ya. Kenapa demikian? Karena fakta yang ada di sekitarnya memaksa dia untuk ke pasar itu dengan berpenampilan cantik. Nah, itu paradigma fakta sosial. Jadi ini tokoh-tokohnya seperti Emile Durkheim, ya, Auguste Comte, ya, fakta-fakta sosial yang menyatakan manusia itu makhluk yang lemah, ya, sehingga dia selalu diatur oleh fakta-fakta yang ada di luar dirinya, ya. Dia dipaksa untuk berpakaian bagus, dia dipaksa untuk pakai berhiasan, dia dipaksa untuk menggunakan sepeda motor, mobil, dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Ya karena itu, kalau nanti dia berjalan kaki, orang akan mengomong, wah, kok dia berjalan kaki, ya, padahal motornya ada di rumah loh. Nah, ini akan menjadi pertanyaan-pertanyaan, nah, sehingga dia muncul. Itu paradigmanya. Jawabannya pasti beda. Masalahnya sama, jawabannya pasti beda. Nah, paradigma berikutnya, paradigma definisi sosial. Definisi sosial ini mengungkapkan bahwa orang, ya, perhatiannya ke individu, ya. Individulah yang menentukan dia mau apa, ya, dia mau apa. Jadi paradigmanya definisi sosial ini, individulah yang punya inisiatif. Misalkan seperti berpakaian, berpenampilan cantik ke pasar. Ya. Kenapa demikian? Nah, karena si perempuan, mengapa dia berdandan cantik ke pasar? Karena dia ingin memberitahu ke orang lain bahwa dia itu cantik. Ngasih tahu ke orang lain supaya orang terkesan bahwa dia itu cantik. Nah, artinya dia memang menginginkan orang berpendapat bahwa dia itu cantik. Nah, makna yang ingin dia berikan, orang lain akan memaknai tersebut sama. Keinginannya seperti itu. Nah, ini menjadi paradigma definisi sosial. Kemudian paradigma berikutnya dengan persoalan yang sama, jawabannya juga beda. Nah, paradigma perilaku sosial, ya. Nah, misalkan seseorang berpenampilan cantik, tetapi dimaknai juga oleh orang lain sebagai sebuah simbol. Simbol apa? Nah, simbol bahwa dia kaya, misalnya, ya. Simbol bahwa dia punya harta sehingga bisa berhias dan lain sebagainya. Persoalannya sama, jawabannya bisa berbeda, tergantung paradigma apa yang digunakan dalam melihat persoalan tadi. Nah, lalu ada berikutnya paradigma integratif. Ini paradigma penggabungan antara perhatian ke individu dan perhatian kepada faktor luar individu atau struktur, ya. Struktur sosial. Jadi digabungkan, ya. Karena apa? Ada proses interaksi antara individu dan struktur, ya, norma, aturan, ya, sehingga muncul paradigma baru integratif. Nah, ini kita banyak membahasnya pada teori-teori sosiologi. Teori-teori sosiologi, ya, sehingga
nanti bisa kita gunakan dalam proses penelitian ke depan. Nah, kita lanjut. Apa yang menyebabkan paradigma itu bisa berbeda antara satu dengan yang lain? Kok bisa berbeda, ya? Tentunya ada beberapa hal yang menjadi faktor pembeda. Pertama, pandangan filsafat yang mendasari pemikiran ilmuwan tentang apa yang semestinya menjadi substansi dari cabang ilmu yang dipelajari berbeda. Ya, substansinya berbeda. Nah, sehingga berbeda pula cara pandangnya, ya. Kemudian perbedaan paradigma itu sebagai konsekuensi logis dari pandangan filsafat yang berbeda itu, ya. Maka teori-teorinya juga akan berbeda, ya. Teori-teorinya juga akan berbeda karena cara pandangnya berbeda, ya. Cara pandang berbeda, cara menilai berbeda, tentu teorinya juga akan berbeda, ya. Contohnya dalam sosiologi saja itu udah 4 paradigma yang berkembang, belum lagi teori-teori yang ada di dalam paradigma tersebut. Nah, kemudian perbedaan paradigma, ya, metode yang digunakan untuk memahami substansi ilmu itu juga berbeda, sehingga cara pandangnya juga berbeda, ya. Metode cari kebenarannya juga berbeda. Nah, ini harus kita coba pahami lebih baik, ya. Ada 5 dimensi untuk menentukan paradigma. 5 dimensi. Tapi yang kita akan gunakan nanti 3. Ya. Pertama ada dimensi ontologis, ya. Apa itu ontologi? Ontologi itu apa sih? Nah, ini banyak dibahas di kajian filsafat, ya. Karena kita akan melakukan penelitian, tentu itu adalah proses filsafat, ya, mencari kebenaran dan sebagainya dengan metode-metode ilmiah, ya. Ini juga bagian dari konsep, bagian dari pekerjaan filsuf, ya, filsafat. Ketika Anda meneliti, tentu Anda sebetulnya sudah melaksanakan peran-peran filsafat. Dimensi ontologis, ya. Apa sih? Nah, pada hakikatnya dari suatu yang dapat diketahui atau hakikat dari suatu realitas. Hakikatnya apa? Misalnya ini kita tutup mereknya. Ini ada cairan di dalam. Ini hakikatnya apa? Hakikatnya apa? Oh, ini antiseptik. Nah, ini. Pembunuh kuman, virus. Hakikatnya. Ya. Ini apa? Buku. Ya, hakikatnya apa? Apa hakikatnya? Sumber pengetahuan. Betul nggak? Buku sumber pengetahuan. Iya, kita baca. Nah, ini menjadi sumber pengetahuan. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nih, buku. Kita harus baca buku banyak. Semuanya buku. Harus baca buku banyak. Nah, ini dimensi ontologis. Hakikatnya apa sih? Nah, kemudian ada dimensi epistemologi. Nah, bagaimana hakikat dan hubungannya antara pencarian ilmu, inquiry, dan objek yang ditemukan, knowledge, pengetahuan. Nah, bagaimana hubungan antara pencari ilmu dengan
objek yang ditemukannya, itu epistemologi. Nah, dan kemudian dimensi berikutnya metodologis. Bagaimana satu metode digunakan untuk menemukan kebenaran ilmu pengetahuan tersebut. Ya, dimensi metodologis adalah terkait dengan metodenya. Kemudian dimensi aksiologis, bagaimana suatu tatanan yang bernilai atau berperan dalam satu kegiatan penelitian. Nah, ini sudah penerapannya aksiologis. Kemudian ada dimensi retoris, ya. Bagaimana konstruksi bahasa yang digunakan dalam penelitian. Konstruksi bahasa, ya. Semuanya 5 dimensi, ya, untuk melihat paradigma. Namun yang kita bahas nanti 3, ya, 3. Pertama, dimensi ontologis. Yang kedua, epistemologisnya. Kemudian metodologis. Ini yang kita akan sering bahas, ya. Kita mulai pertama. Paradigma penelitian itu adalah pertama, ya, paradigma positivis, ya, positivisme, dan kemudian post positivisme, ya. Setelah positif, ya post positivis, karena dia adalah post. Ya, post positif itu adalah perbaikan dari cara berpikirnya positivis, ya. Jadi berpikirnya positivis itu dipikirkan oleh orang dan evaluasi lagi, lalu muncul positivisme yang baru. Ini disebut dengan post positivis, ya. Lalu ada paradigma berikutnya, kontraktivisme, ya. Dia berbeda jauh dengan post positif, ya. Pusatnya berbeda, perhatiannya berbeda. Lalu ada teori kritis. Teori kritis berbeda dengan konstruktivis, berbeda pula dengan positivis. Dan kemudian ada paradigma partisipatori, ya. Ini pengembangan dari konstruktivisme sehingga jadi sebuah yang baru, positivis partisipatori, ya. Oke, kita akan bahas satu persatu, ya. Mulai pertama. Nah, ini kata penting dulu. Yang ini harus kita catat, ya. Coba dicatat biar mudah paham. Ontologi itu sama dengan kalau kayak matematik sama dengan, ya, cabang filsafat atau metafisik berkaitan dengan sifat dan eksistensi. Asumsi ontologis adalah asumsi yang mendasari teori tentang entitas seperti apa yang adanya, ya. Apa yang boleh ada. Ini samar ini. Boleh ada. Nah, ada yang samar di tulisannya. Ya. Nah, kuncinya adalah berkaitan dengan sifat dan eksistensinya. Eksistensi, peranannya apa, buat apa sih dia, ngapain sih dia. Nah, ini buku-buku ada sumber pengetahuan, oke, eksistensinya itu, ya. Nah, kata penting. Kemudian epistemologi adalah dalam filsafat konsep ini digunakan secara teknis, ya, untuk pengetahuan, ya, bagaimana memiliki prosedur ilmiah. Metodologi apa? Prosedur yang digunakan dalam karya individu. Penelitian seperti yang bersifat umum. Nah, 3 dimensi ini yang menjadi perhatian kita untuk melihat paradigma dalam penelitian, ya. Nah, pertama ontologinya, kemudian epistemologinya, kemudian metodologinya, ya. Eksistensinya sebagai apa, hakikatnya apa. Kalau ontologi kan hakikatnya apa, sifatnya apa, eksistensinya apa. Kemudian epistemologi secara teknis sebagai teori pengetahuan tentang bagaimana orang akhirnya memiliki pengetahuan tentang dunia luar, ya. Nah, prosedur ilmiahnya apa, nah, metodologinya apa, ya. Nah, ini yang kita lihat. Nah, pertama paradigma
positivis, ya. Positivisme secara ontologis, ya, hakikatnya paradigma positivis ini meyakini bahwa realitas sosial ada atau eksis dan berjalan sesuai dengan hukum alam, natural law. Oleh karena itu, penelitian harus dilakukan adalah dengan mengungkap realitas tersebut. Nah, secara ontologis, paradigma positivis ini hakikatnya adalah meyakini bahwa realitas sosial itu ada, ya, eksis, berjalan sesuai dengan hukum alam. Jadi, kalau hukum alam artinya itu ada hubungan sebab dan ada hubungan akibat. Nah, sifat alam itu sudah ada menjadi hukum dan semuanya mengatur kehidupan manusia. Seperti secara sederhana yang sifat alam itu bisa kita ketahui seperti sifatnya api. Api membakar, ya. Api itu membakar, itu sudah sifat alamiahnya seperti itu. Api membakar, air membasahi. Nah, kemudian itu menjadi sebuah hukum, ya, hukum atau aturan atau norma, ya, norma, dan itu mengatur manusia. Nah, jadi ketika kita ingin melihat fenomena sosial yang terjadi, nah, paradigma positivis ini menganalogikan realitas sosial itu seperti realitas hukum alam, ya, karena ada hubungan sebab akibat. Nah, hubungan sebab akibat ini yang membuat sesuatu itu bisa dijawab, ya, masalah itu bisa terjawab karena ada hubungan sebab akibat. Nah, tidak akan mungkin ada kejadian di dunia ini, kejadian di masyarakat yang tidak ada sebabnya. Tidak dimungkinkan adanya sesuatu peristiwa terjadi begitu saja. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan itu terjadi. Nah, adanya hubungan sebab akibat ini menjadi perhatian dalam kajian positivis. Nah, secara epistemologi ada dualis atau objektif. Seseorang peneliti harus menempatkan diri di belakang layar untuk mengobservasi, ya, hakikatnya realitas apa adanya untuk menjaga objektivitas temuan, ya. Realitas artinya tidak akan diintervensi. Jadi ketika kita meneliti dengan paradigma positivis, maka si peneliti harus berada di luar fenomena yang dia amati, ya. Dia tidak boleh masuk ke dalam fenomena tersebut. Nah, karena apa? Sebagai cara untuk menjaga objektivitas dari temuan. Nah, artinya kesimpulan-kesimpulan yang ditimbulkan dalam proses penyidikannya, penelaahannya, itu tidak tercampuri oleh subjektivitas dari peneliti itu sendiri. Nah, sampai di sini bisa paham, ya? Artinya apapun hasil dari penelitian itu, peneliti tidak boleh mempengaruhinya dengan alasan apapun. Nah,
Walaupun hasil analisisnya dari penelitian ini bertentangan dengan hati nurani dari peneliti, maka peneliti harus berpihak pada objektivitas data yang ditemukan dalam proses penelitian tersebut. Nah, paradigma ini merupakan paradigma yang sering atau pada umumnya digunakan dalam penelitian kuantitatif, ya, secara epistemologis ini. Kemudian secara metodologis menggunakan metode eksperimen, ya, observasi melalui pengujian hipotesa atau pengujian hipotesis. Nah, dalam penelitian kuantitatif ini paradigma ini menjadi paradigma inti dari dalam penelitian kuantitatif, ya. Ini harus dipahami kalau misalnya kita menggunakan penelitian kuantitatif. Paradigmanya adalah paradigma positivisme. Nah, kemudian paradigma berikutnya adalah positivis. Secara ontologis kita lihat dia sama dengan paradigma positivis, tetapi lebih merupakan kritik terhadap realitas yang bersifat objektif sesuai dengan hukum alam, karena tidak sepenuhnya dapat dilihat secara benar oleh peneliti. Nah, secara prinsipal positivis sama dengan positivisme, bahwa fenomena kehidupan manusia ini, realitas sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat, interaksi antar orang dengan orang lain atau orang dengan kelompok, juga memiliki aturan dan norma. Kemudian sama halnya dengan hukum alam yang mengatur alam ini, sama halnya dengan hukum norma-norma yang mengatur manusia harus bertindak apa. Nah, namun perbedaannya dengan positivis menyadari sesuatu yang tidak disadari oleh positivis, ya. Nah, dia memahami sebuah kelemahan dari positivis, yaitu realitas sosial tadi harus bersifat objektif, namun tidak sepenuhnya dapat dilihat secara benar oleh peneliti. Artinya, peneliti di sini diminta untuk lebih objektif dan bisa melihat di berbagai sisi kehidupan atau sisi realitas yang akan diselidiki atau diteliti. Nah, secara epistemologi ini bisa dikatakan sebagai modified dualist objektif, ya, interaktif dan netral. Nah, ada dua hal yang diungkapkan dalam paradigma berpikir positivis. Ada interaktif dan kemudian netral, ya. Objektivitas hanya dapat diperkirakan dan bergantung pada kritik. Nah, hubungan antara peneliti yang diteliti atau tineliti tidak bisa dipisahkan. Bersifat interaktif dengan tetap harus bertindak seobjektif mungkin di dalam menangkap realitas. Nah, maksudnya adalah hubungan antara peneliti yang diteliti dengan yang diteliti tidak bisa dipisahkan. Nah, ini bertolak belakang dengan positivis. Kalau positivis, dia menganggap hubungan peneliti dan yang diteliti itu dapat dipisahkan dan harus dipisahkan.
Nah, namun postpositivis berpendapat beda, ya. Antara peneliti dengan yang diteliti tidak bisa dipisahkan, ya. Dia bersifat interaktif, ya. Interaktif artinya ada hubungan saling mempengaruhi, ada hubungan interaksi timbal balik antara peneliti dengan yang diteliti. Artinya di sini postpositivis harus mengedepankan adanya interaksi antara yang diamati dengan yang mengamati. Nah, peneliti dengan yang diteliti, karena yang diteliti itu adalah manusia, ya, manusia dengan perilaku-perilaku yang ada di dalamnya. Nah, namun tetap harus bertindak seobjektif mungkin dalam menangkap realitas. Nah, jadi artinya secara metodologi adalah kita bisa melaksanakan observasi, ya. Kalau peneliti bisa observasi terlibat, misalnya, ya. Ketika melakukan penelitian, peneliti boleh observasi, mengamati secara langsung, berada dalam situasi realitas itu sendiri, dan kemudian data-data dari observasi tersebut dianalisis seobjektif mungkin dan menyumbang pada jawaban-jawaban hipotesis sebelumnya. Nah, kemudian ada eksperimen manipulatif, ya. Eksperimennya bisa diwakili pada sampel-sampel tertentu, itu maksudnya. Nah, postpositivis ini paling banyak dilakukan pada saat ini, ya. Misalnya dalam tindakan-tindakan ada penelitian-penelitian evaluasi pembelajaran, misalnya, ya, evaluasi pembelajaran di sekolah. Nah, itu paradigmanya sebagian besar itu adalah postpositivis. Nah, mengapa demikian? Karena realitas yang diamati adalah realitas ruang kelas yang objektifnya ada, realitasnya ada, yang diamati ada. Kemudian si peneliti observasi langsung di lokasi penelitian, langsung berada di kelas itu sendiri, ya, tanpa mempengaruhi dari proses yang ada. Nah, dan kemudian yang diamati atau yang diteliti mengetahui dia sedang dipelajari, sedang diamati. Nah, sehingga metode-metode ini pada saat ini sering diaplikasikan. Nah, kita beralih berikutnya, paradigma konstruktivisme. Nah, paradigma konstruktivisme dalam penelitian ini, ya, secara ontologis meyakini bahwa realitas itu ada dalam berbagai macam konstruksi mental berdasarkan pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik, tergantung pada orang yang melakukan, sehingga tidak digeneralisir. Nah, kemudian secara epistemologi transaksional dan subjektivitas, di mana hubungan antara peneliti dengan yang diteliti merupakan satu kesatuan subjektif dan merupakan perpaduan interaksi antar keduanya. Nah, teori kritis belum bisa dikatakan sebagai paradigma sepenuhnya, ya, karena ini masih bersifat teori, kan, tetapi lebih dekat untuk dikatakan sebagai ideologi atau orientasi inquiry, ya, suatu wacana atau pandangan terhadap realitas, artinya realitas ideologis terhadap paham tertentu. Nah, artinya dalam teori kritis ini pengkajian penelitian-penelitian itu dilakukan dengan cara
mempertanyakan sesuatu yang sudah ada, ya. Mempertanyakan dan mengkritisi. Nah, secara ontologis ini bersifat historis realism, ya, sama dengan post-positivis yang menilai realitas secara kritis dan tidak dapat dilihat secara benar oleh pengamatan manusia. Nah, epistemologisnya bersifat transaksional dan objektif, sehingga hubungan antara peneliti dengan yang diteliti tidak dapat dipisahkan. Nah, metode E menekankan empati dan interaksi dialektik antara peneliti dengan responden untuk berekonstruksi realitas yang diteliti melalui metode kualitatif. Nah, ini teori kritis. Nah, lalu berikutnya adalah teori partisipatif, ya. Paradigma ini muncul sebagai reaksi terhadap kegagalan penelitian konvensional yang dianggap menciptakan ketidakberdayaan objek penelitian, ya. Secara ontologis, dia menempatkan realitas sosial bukan realitas partisipatif yang diciptakan secara bersama antara peneliti dan subjek penelitian. Kemudian epistemologisnya adalah subjektif dan kritis dalam melakukan transaksi. Kemudian menempatkan peneliti sebagai bagian dari dunia yang diteliti. Lalu secara metodologis sama dengan konstruktivisme, sama dengan teori kritik yang tetap bersifat pada hermeneutikal dan dialektikal. Nah, artinya apa? Nah, dalam paradigma penelitian, pada penelitian kuantitatif, ya, paradigma itu berada pada dua paradigma penting ini. Pertama positivis, ya, kemudian post-positivis. Nah, dua paradigma inilah yang digunakan sebagai dasar berpikir dari metode penelitian kuantitatif. Jadi ketika Ananda melakukan penelitian dengan pendekatan atau metode kuantitatif, sudah jelas paradigmanya berada pada paradigma positivis atau post-positivis, ya. Dan dalam realisasinya yang paling besar, paling banyak peneliti-peneliti kuantitatif berada pada tataran paradigma post-positivis. Nah, seperti ini, ya. Nah, kemudian inilah yang kita turunkan menjadi teori-teori untuk menjadi alat atau pisau analisis masalah yang kita akan teliti. Nah, teori kritis, konstruktivis, dan partisipatori ini menggunakan metode kualitatif. Nah, kita masuk kepada teori. Teori itu secara sederhana kita sudah ungkapkan di sini, bisa kita baca. Teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, dan preposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Nah, bisa kita pahami sampai kalimat yang pertama ini. Saya ulangi, ya. Nah, serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, dan preposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara menghubungkan, ya, merumuskan hubungan antar konsep. Nah, itu adalah teori, ya. Jadi ini adalah asumsi, ya. Ada definisi, ada preposisi. Nah, contohnya dalam kehidupan sosial ada teori, kita bahas satu, misalnya
teori struktural fungsional, ya. Kehidupan sosial menurut teori struktural fungsional terdiri dari struktur-struktur yang memiliki fungsi. Nah, menurut struktural fungsional, realitas sosial dibangun dari struktur-struktur yang memiliki fungsi. Nah, di situ ada, menurut teori tersebut, ada peran dan ada fungsi. Nah, coba kita lihat di realitas sosial dalam kenyataan. Apakah memang ada struktur sosial? Nah, kita coba pelajari. Nah, ternyata ada. Contohnya, di masyarakat Minang ada struktur sosial. Struktur pengelompokan orang secara bertingkat gitu ya. Ada strukturnya. Coba kita lihat misalkan di masyarakat tradisional atau masyarakat adat. Ada masyarakat yang di kelompok orang yang ditinggikan sarantiang, kalau istilah Minangnya didahulukan selangkah ya, setingkat sarantiang. Misalnya ada datuk, nah penghulu nenek mama, dan kemudian di bawahnya ada lagi mamak suku ya, kemudian ada lagi mamak kaum dan lainnya, sehingga ada mamak di keluarga. Nah, itu struktur pemangku adat ya. Nah, semuanya punya peran dan fungsi masing-masing. Ada tungku tigo sejarangan, nah, ini juga struktur ya. Nenek mama, alim ulama, cadik pandai. Nah, itu 3 struktur ya. Nah, memiliki fungsi masing-masing. Nah, ini kalau teori struktural fungsional punya asumsi, konsep, konstruk seperti itu. Nah, dari mana datangnya? Dari hasil penelitian-penelitian secara spesifik dan kemudian ditarik generalisasi bahwa ada struktur sosial. Nah, akhirnya itu sudah menjadi teori. Nah, lalu kita berangkat berikutnya, atau serangkaian konsep ya, serangkaian konsep dalam bentuk preposisi yang saling berkaitan dengan tujuan memberi gambaran yang sistematis tentang suatu gejala. Nah, ini bisa kita lihat di berbagai buku-buku teori dan teori-teori sosiologi ataupun teori-teori sosial. Dia memang merangkai konsep-konsep menjadi proposisi yang saling berkaitan ya, silogisme ya, hubungan antar konsep ya, dan sistematis yang menjelaskan tentang sesuatu fenomena atau suatu gejala. Nah, misalnya gelas jika dijatuhkan dengan ketinggian 1 meter ke lantai yang permukaannya keras, maka akan mengalami pecah. Nah, itu kan teori. Dari mana datangnya? Karena udah dicobakan berkali-kali, gelasnya kaca yang dijatuhkan 1 meter itu pecah semua. Nah, itu sudah menjadi teori. Nah, oke. Nah, dalam kehidupan sosial, dalam meneliti fenomena-fenomena sosial, kita juga punya teori. Ya, kita juga harus berangkat dari sebuah teori. Ya, di mana teori tersebut yang kita akan coba bangun teori-teori baru, atau teori tersebut yang akan kita kuatkan, atau teori tersebut yang akan kita gunakan dalam menganalisis fenomena-fenomena sosial yang ada. Nah, kita lanjut. Bagaimana teori dibentuk? Ada 2 hal. Pertama, teori terbentuk dari proses induksi atau induktif. Ya, ada deduksi atau deduktif. Nah, ada 2. Ya, 2 ini
sebetulnya saling bertolak belakang. Induksi suatu proses berpikir melalui penarikan kesimpulan dengan cara umum dari sejumlah yang khusus. Nah, spesifik kenyataan-kenyataan yang ada kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan. Itu proses induksi atau induktif. Contohnya di sini adalah peristiwa-peristiwa yang konkret, kasus per kasus. Misalnya kita contohkan penelitian tentang masyarakat dengan komoditi sawit, ya. Kita teliti masyarakat yang hidup dengan komoditi sawit di Pasaman. Kita teliti kehidupan masyarakat dengan sawit di Pematang Siantar. Kita teliti masyarakat dengan kehidupan sawit di daerah selatan di Indropuro atau di Muko-Muko. Kemudian kita teliti masyarakat dengan sawit di Pangkalan Kerinci atau di Ujung Batu, ya. Kemudian Pasir Pangarayan, yaitu juga punya sawitnya. Dari fakta-fakta temuan yang ada di lokasi-lokasi tersebut, kita ambil satu kesimpulan. Nah, makanya ini disebut dengan induksi. Kita generalisir dari 10 kasus menjadi satu kesimpulan. Itu namanya proses induksi. Kemudian proses deduksi merupakan satu proses berpikir melalui penurunan dari kesimpulan, ya, atau gejala umum menjadi gejala khusus. Nah, ini pengujian hipotesis. Misalnya udah ada kesimpulan awal dari 10 penelitian. Nah, kita buktikan misalnya dari 10 sawit di Sumatera ini kita menimbulkan kesimpulan bahwa masyarakat dengan pola sawit rakyat, ya, opir misalnya, konsep opir dengan pola sawit rakyat lebih sejahtera dibandingkan pola perusahaan misalnya, ya. Nah, itu udah ada kesimpulannya di penelitian di Sumatera. Nah, kemudian proses berpikir deduksi ini dengan kesimpulan tadi itu, misalnya konsep opir itu lebih baik dari proses dari hutan, dari perkebunan perusahaan misalnya. Nah, kemudian kita bawa ke Kalimantan. Apakah di Kalimantan itu polanya bisa sama atau berbeda? Nah, itu proses deduksi namanya, ya. Dari umum kita spesifikkan nanti di daerah yang berbeda. Nah, karena dua hal yang berbeda, ya. Dari khusus ditarik ke umum, induktif. Dari umum dibawa ke khusus, ya, itu deduksi. Nah, kemudian proses berpikir dalam penelitian kuantitatif, adalah pemikiran deduktif, ya. Deduktif karena apa? Karena dalam penelitian kuantitatif kita menghubungkan dua variabel, menghubungkan konsep, dan berangkat dari teori-teori yang sudah dibangun, kemudian kita uji hipotesisnya, ya. Dari teori-teori yang sudah ada, ya, kita bikin hipotesis atau kesimpulan sementara. Dari kesimpulan sementara itu kita ujikan di lapangan apakah ini diterima dengan keadaan seperti itu sesuai dengan hipotesis kita, atau hipotesis kita ditolak atau tidak sesuai. Nah, makanya dalam penelitian kuantitatif proses berpikir teorinya adalah
deduktif. Nah, karena dia memakai silogisme atau deduksi ya. Nah, paham di sini kita menggunakan proses deduksi. Kemudian ada beberapa jenis teori ya. Satu, ada teori genetik ya. Teori ini biasanya penjelasan mengapa gejala itu ada ya. Kemudian ada teori intensional ya, menjelaskan mengenai perilaku individu dengan menjelaskan apa yang mendasari tujuan seseorang bertindak. Berarti itu masuk pada kategori teori intensional. Ada teori disposisional yang memberi penjelasan bagaimana mengenai mengapa seseorang mempunyai kecenderungan bertindak dalam cara-cara tertentu, seperti bersifat introvert misalnya atau ekstrovert ya. Introvert seperti contohnya orang mabuk gitu ya, pecandu narkotik atau suka tawuran ya. Menjawab persoalan-persoalan seperti itu bisa kita kelompokkan menjadi teori disposisional. Nah, teori melalui alasan ya. Teori ini seperti memberikan penjelasan mengenai perilaku seseorang melalui cara menanyakan kepada orang yang bersangkutan apa alasannya berperilaku demikian. Nah, teori yang keempat ini biasanya itu dikembangkan dalam kajian-kajian kualitatif. Nah, ini ya, dikutip dari Malo 85. Ini jenis teorinya. Ada teori genetik, intensional, kemudian disposisional, kemudian ada teori melalui alasan. Nah, ada teori-teori lain ya, pengelompokan yang sebetulnya banyak pengelompokan teori ini, namun kita juga bahas yang umumnya saja ya. Ada teori makro, ada teori meso, dan ada teori mikro. Nah, teori makro ini teori-teori besar atau grand teori yang sudah membahas pada umumnya perilaku sosial masyarakat. Nah, ini menjadi teori-teori pondasi teori yang melandasi sikap sosial manusia, dan ini biasanya masih sangat umum teorinya. Kemudian ada teori meso. Teori meso ini berada di middle teori, turunan dari grand teori. Ada teori grand teori, kemudian diturunkan, dikecilkan skopnya menjadi middle teori. Dan kemudian dikecilkan lagi skopnya menjadi teori mikro ya. Teori mikro itu sudah spesifik berbicara tentang kasus atau fenomena tertentu ya. Ya, ini teori-teori mikro ya. Nah, ini jenis teorinya. Ada 3 hal yang terkandung dalam teori ya. Yang pertama, dia serangkaian proposisi ya. Preposisi antar konsep-konsep yang saling berhubungan, menghubungkan A dengan B ya, menghubungkan antara kriminalitas dengan keluarga, latar belakang keluarga misalnya, menghubungkan dengan kesejahteraan dengan budaya, menghubungkan antara pendidikan dengan sarkasme. Nah, itu menghubungkan konsep dengan konsep atau variabel dengan variabel. Nah, kemudian teori juga menerangkan secara sistematis fenomena sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep. Nah, sistematis fenomena sosial dengan menentukan hubungannya seperti apa ya. Teori juga menerangkan fenomena tertentu ya, dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya. Ya. Oke, demikian pertemuan kita hari ini ya. Tentunya akan ada pertanyaan bagi yang kita belum memahami
kita akan bahas dalam forum chat, baik di WA Group ataupun di e-learning. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat kita belajar walaupun dalam kondisi pandemi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.